Kenapa penting mempelajari transien listrik? Pertama-tama adalah hubungannya dengan peralatan listrik. Jadi, pada saat terjadi transien listrik, seringkali terjadi arus berlebih atau overcurrent, atau tegangan berlebih atau over voltage. Sementara peralatan listrik pada prinsipnya memiliki bagian konduktif atau konduktor yang dialiri arus, dan isolator yang menahan tegangan listrik. Nah, konduktor pada peralatan listrik itu dirancang untuk dialiri arus listrik dengan besar maksimal tertentu pada saat kondisi kontinu yang terus-menerus maupun pada saat kondisi transien atau sesaat. Semakin tinggi besaran arus listrik, baik yang kontinu maupun sesaat, maka semakin mempengaruhi dari dimensi atau banyaknya bahan konduktor yang dibutuhkan. Jadi semakin berat dan semakin mahal. Maka perlu betul-betul diperhitungkan berapa sesungguhnya transien listrik, arus listrik misalnya yang bisa dialami satu komponen atau konduktor, sehingga desain bisa dibuat lebih optimal. Dari sisi isolator pada peralatan listrik juga dirancang untuk menahan tegangan listrik dengan besar maksimal tertentu, baik pada kondisi kontinu maupun kondisi transien. Dan semakin tinggi besaran tegangan listrik pada saat kontinu maupun transien, itu mempengaruhi besar dan jenis isolator yang dibutuhkan. Tentu saja semakin besar daya tahannya yang diinginkan akan semakin besar dimensinya dan juga semakin mahal. Jadi sekali lagi penting untuk memperhitungkan dan mengetahui selain kontinu adalah transien listrik yang terjadi di suatu peralatan sehingga desain isolator bisa dibuat dengan lebih efisien. Nah, dampak negatif transien listrik tentu saja adalah ketika kita tidak memperhitungkan transien listrik yang bisa terjadi terhadap peralatan, maka pengaruhnya adalah kerusakan peralatan listrik. Jadi kalau besarnya arus listrik atau besarnya tegangan listrik itu melebihi dari desain yang diperbolehkan di peralatan, maka peralatan akan rusak ketika gejala transien listriknya melebihi dari apa yang dihitung pada saat desain. Baik langsung sesaat, langsung ada transien listrik langsung rusak, maupun akibat akumulasi dari kerusakan-kerusakan yang semakin membesar. Dari statistik menurut EPRI atau Electrical Power Research Institute, suatu organisasi nirlaba yang banyak melakukan penelitian di bidang listrik, ketenaga listrikan, bahwa dari statistik sekitar hampir sepertiga dari seluruh gangguan atau kerusakan pada peralatan listrik diakibatkan oleh kerusakan isolasi, dan banyak kerusakan isolasi ini diakibatkan oleh gejala listrik transien. Jadi sangat penting untuk mengetahui transien ini dan hubungannya dengan peralatan. Ini adalah contoh peralatan yang rusak akibat short circuit, arus hubung singkat. Di sini juga ada contoh kerusakan komponen akibat sambaran petir. Jadi biasanya ya komponennya meledak karena tidak tahan dari tegangan yang tinggi yang di luar dari apa yang diperbolehkan dari desainnya, dan ini juga kerusakan alat akibat komponen akibat sambaran petir. Jadi mengapa penting mempelajari transien listrik? Yang pertama tentu saja adalah kita perlu mengetahui apakah gejala transien listrik itu dan apa penyebabnya. Jadi dengan begitu kita bisa mencegah terjadinya transien listrik yang melebihi kekuatan atau desain dari peralatan listrik dalam satu sistem listrik. Dengan begitu kita bisa memilih peralatan listrik yang sesuai dengan transien listrik yang dapat timbul di jaringan tersebut, dan kita dapat memilih dan merancang peralatan yang dapat mencegah. Jadi bukan hanya komponen-komponen yang di sistem itu dirancang untuk tahan terhadap transien, tapi bisa juga kita memilih dan merancang peralatan yang dapat mencegah atau mengurangi transien listrik yang dapat timbul di suatu sistem, sehingga akibatnya peralatan lain mungkin bisa diefisiensikan dimensinya dengan lebih baik, lebih optimal. Jadi itu manfaatnya, pentingnya kita belajar tentang transien listrik. Terima kasih.